Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Indah Kartikasari dari kelas MAC. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober 1988 atau Pakto 1988 melalui keputusan Presiden RI nomor 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992, BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Sesuai UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, lembaga keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank. Selain itu, dinyatakan juga bahwa lembaga-lembaga keuangan kecil seperti bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKBD, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPR sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan lumbung desa, bank tani, dan bank dagang desa atau bank pasar. Pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Asas BPR. Dalam melaksanakan usahanya, BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif dengan pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari, atau free fight, liberalism, etatisme, dan monopoli. Sasaran BPR yaitu melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau rentenir. Undang-Undang Bank BPR. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank yaitu bank umum dan BPR. Usaha yang dilakukan BPR. Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga.
Adapun usaha-usaha BPR adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dibersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR. Adapun usaha yang tidak boleh dilakukan BPR yaitu pertama, menerima simpanan berupa giro, kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, ketiga, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, keempat, melakukan usaha perasuransian, dan kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Tujuan Bank BPR. Pendirian BPR memiliki tujuan yaitu 1. Memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan, 2. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan, dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon, atau pelepas uang. 3. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana mungkin, sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah pendidikannya. 4. Ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil. Kepemilikan BPR. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan pemerintah daerah. BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku. BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Merger atau konsolidasi antara BPR serta akuisisi BPR wajib mendapat izin Meritet Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jenis dan bentuk hukum BPR. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, BPR diklasifikasikan menjadi 1. BPR Badan Kredit Desa terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa. Yang kedua, BPR bukan Badan Kredit Desa terdiri dari BPR XLDKP, Bank Pasar, BKPD, dan Bank Pegawai. Yang ketiga, LDKP atau Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan. Fungsi dan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum, membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor perdesaan dapat lebih dipercepat, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu manajemen BPR. Menurut Pandia, manajemen BPR terdiri dari dua, yaitu yang pertama, manajemen umum. Diarahkan untuk melihat kualitas manajemen organisasi suatu bank yang meliputi yang pertama, strategi atau sasaran. Kebijakan umum yang tercermin dalam rencana kerja 1 tahun dan strategi pencapaiannya. Rencana tersebut harus mencerminkan kondisi ekonomi suatu daerah di mana bank berlokasi, sasaran, dan strategi untuk merealisasikan kelancaran pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu struktur. Pembagian fungsi dan tugas yang mencerminkan seluruh kegiatan BPR. Termasuk dalam unsur ini adalah batas tugas dan wewenang yang menjamin kelancaran pelaksanaan tugas. Yang ketiga yaitu sistem. Keseluruhan sistem operasional yang digunakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing satuan kerja operasional seperti sistem akuntansi, sistem penghimpunan dan penanaman dana, serta sistem pengamanan terhadap dokumen-dokumen penting maupun sistem pengawasan yang berkaitan. Yang keempat adalah kepemimpinan. Gaya dan semangat kepemimpinan yang dominan dalam pengelolaan BPR. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan manajerial direksi dalam mengelola sumber daya, human capital technology, yang dimiliki oleh BPR. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko diarahkan untuk meminimumkan risiko yang dihadapi oleh BPR dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang meliputi yang pertama, risiko likuiditas, meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko yang dihadapi di BPR dalam menyediakan alat-alat likuid untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya serta kemampuan memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Yang kedua, risiko kredit. Risiko kredit meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko keuangan yang mungkin timbul karena debitur cedera janji atau gagal memenuhi kewajibannya kepada BPR. Yang ketiga yaitu risiko operasional. Risiko operasional meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko yang timbul akibat BPR tidak konsisten mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Yang keempat yaitu risiko hukum, meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko yang timbul akibat BPR kurang memperhatikan persyaratan-persyaratan hukum yang memadai dalam penyelenggaraan kegiatan BPR. Dan yang terakhir yaitu risiko pemilik dan pengurus. Risiko pemilik dan pengurus meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko yang timbul bagi BPR karena sikap, karakter, atau pandangan pemilik pengurus yang selalu berupaya mencari peluang untuk memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.